Karena nanti masih ada saja orang yang terjebak dengan nafsunya. Masih. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling sederhana misalnya, maaf, yang suka dianggap ringan padahal berat, tentang sholat, kan? Takwanya mengajak cepat siap-siap. Bahkan saking sayangnya Allah, sebelum subuh udah dibangunin. Haula wala quwwata illa billah. Subuh jam 4.35, jam 3 sudah dibangunin. Kadang-kadang caranya macam-macam. Anak dibuat nangis atau bermimpi sesuatu gitu kan, macam-macam supaya Anda bangun, tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang nafsu lebih diikuti. Tenang, baru 2:30, subuhnya 4:30. Kalau mau tahajud masih ada 2 jam lagi. Tuh, ikut mulai itu kan. Bangun lagi jam 4, tenang, 35 menit. Bukankah satu kali sholat paling-paling 5 menit? Kan, Masya Allah. Muncul lagi, ujung-ujungnya jangankan tepat waktu, sholat subuhnya kesiangan. Dipanggil 4.35, bangun jam 5:34, bisa terjadi. Tapi kalau urusan bola cepatnya luar biasa. Bangun sampai hafal, skornya hafal, pemainnya hafal, pencetak golnya hafal, macam-macam bisa terjadi. Sampai urusan yang paling kompleks. Maaf ya, urusan yang paling kompleks. Mohon izin, antum sudah diberikan rezeki yang halal, sudah ada dan gak akan tertukar. Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan, agak ke bawah sedikit. Perhatikan kalimatnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki Anda sudah ditetapkan oleh Allah. Dijanjikan pasti akan diberikan. Sudah. Ini statement Allah yang pertama, bahwa setiap manusia yang terlahir itu rezekinya sudah ada, Pak. Sudah selesai, ada. Gak akan tertukar. Dijanjikan pasti diberikan. Di langit rezeki kita sudah ditetapkan. Dijanjikan pasti akan diberikan. Jadi si A dengan si B rezekinya lain, sudah ada dan pasti hidup dengan itu. Dan gak ada yang miskin. Gak ada yang miskin. Kalau dia mau, pilihannya cuma cukup atau kaya. Quran surah 53 ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqdana. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya atau cukup. Gak ada orang miskin. Yang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup, itu miskin. Allah menjadikan rezeki kita cukup, cuman karena nggak pernah merasa cukup, miskin dia. Tapi saking sayangnya Allah, supaya keluar dari perasaan miskin itu, berikan zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Keluar dari kemiskinan. Masih miskin juga, berikan infak. Quran surah kedua ayat 215. Masih miskin juga, kasih sedekah supaya keluar dari situ. Anda dikasih zakat, kasih infak, kasih sedekah, masih miskin juga. Anda butuh apa lagi? Yang jadi masalah itu bukan karena dia miskin, ya bukan, karena nggak pernah merasa cukup nafsunya itu. Ini poin ini. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan rezekinya, ditetapkan di langit, diturunkan ke bumi. Dalilnya Quran surah kedua ayat 29. Ya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Baik. Rezeki ada di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Maka Allah turunkan rezekinya ke bumi. Quran surah ke-2 ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Turun hujan, tanah jadi gembur, turun tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan, di situ keluar ada emas, ada kemudian ada tembaga, ada perak, di situ ada minyak, Anda jual jadi bangunan seperti ini. Masya Allah, ada transaksi kehidupan. Ini. Rezekinya di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Grand Andara sekarang. Bumi kan luas ya. Baik, kita ada di Pondok Labu. Rezeki Anda turun di Bekasi misalnya, Anda di Pondok Labu. Maka syaratnya gampang. Syaratnya kata Allah sederhana. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 168. Ya ayyuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan kamu bergerak, bekerja, berusaha, cari kebutuhan kamu, cari makan. Maaf, kulu di situ itu kalau dalam ilmu balaghah disebut dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian untuk menunjuk keseluruhan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kaidah sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian untuk keseluruhan. Pak, mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari berapa suap tuh? Termasuk untuk rumahnya, untuk mobilnya, untuk macam-macam, itu sinekdok pas prototo. Nah, kalimat Qurannya sederhana. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, Allah sudah sediakan. Anda tinggal nyari aja. Begitu bergerak, dapat. Nggak susah tuh. Kami mau belok-belok ke sini di pinggir-pinggir. Prit,
prit, datang rezeki 2.000, dan Masya Allah, prit, 5.000, prit, 2.000 lagi. Anda mau bergerak, tapi caranya halalan thayyiban, cara yang halal. Jadi kata Allah, kami sudah titipkan untuk Anda semua ini, kami sudah berikan rezeki yang halal. Halal. Tapi ingat rumusnya, setiap ada yang baik di takwa, selalu ada lawannya di fujur. Ketika ada halal, pasti ada lawannya. Apa lawannya? Haram. Haram diciptakan sebagai ujian bagi Anda untuk selalu berpikir pada yang halal. Bukan untuk mendapatinya, bukan untuk mengejarnya. Tapi ini yang jadi masalah. Puncaknya adalah nafsu kadang-kadang mengarahkan manusia untuk keluar dari fitrah. Maksiat mulai dilakukan. Anda kalau bisa mendapatkan yang halal, ngapain cari yang haram? Rizki Anda sudah ada, diatur segitu juga. Anda nyari keras-keras mendapatkan yang haram, dapatnya segitu juga, gak akan keluar dari porsi Anda. Anda bekerja, dapat rezeki sampai meninggal misalnya 1 miliar, Anda cari dengan cara yang haram pun dapatnya segitu juga. Jadi kalau bisa mencari dengan yang halal, ngapain cari yang haram? Kelihatannya seperti banyak. Masya Allah, tawaran korupsi 60 miliar misalnya. Masya Allah, Anda kerja dengan yang halal pun dapatnya segitu juga. Karena nggak mungkin seseorang diwafatkan oleh Allah kecuali rezekinya terpenuhi. Selesai. Misal, rezekinya 70 miliar. Dia mencari dengan yang halal, memang cicilannya nggak langsung 1 miliar, kadang-kadang 500 juta, kadang cuma dapat 5 juta. Karena saking sayangnya Allah, jangan banyak-banyak dulu ya. Nanti kamu kebanyakan mikir, beli ini, beli itu, tanggungan banyak. Tadinya belum, sekarang punya mobil, bikin garasi. Masya Allah, waktu dipakai sholat duha, sekarang pindah jadi nongtongin garasi. Malam-malam mau tidur, biasa zikirin, mikirin mobil sudah masuk atau belum. Alarm bunyi dipikirin, padahal yang bunyi mobil orang lain, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang dijaga oleh Allah supaya nggak banyak capek kita. Saldo dihitung lagi, hitung lagi. Yang enak kan dipegang oleh Allah, begitu butuh Allah kasih. Enak tuh, nggak banyak mikir. Mau kendaraan, Masya Allah, begitu mau berangkat, mobil datang. Rizki kita juga, cuma lewat orang lain. Kan sama aja bagian kita juga, cuma Allah yang pegang. Ini sifat manusia, ini nafsunya yang nggak kita kenali, selalu ingin megang. Sehingga ketika dipegang, capek kitanya. Punya uang 5 miliar, nih saya tanya ya, pilih mana? Punya uang 5 miliar, yang pertama langsung kelihatan mata dipegang, atau yang kedua kita nggak pegang, tapi setiap butuh diberikan. Pasti pengen megang tuh. Tapi begitu diberikan, Anda capek. 5 miliar simpan di mana ya? Brankas, tadinya nggak punya brankas, beli brankas. Begitu mau tidur, coba deh cek, masih ada nggak di brankas? Cek lagi gitu. Begitu dilihat kayaknya kurang, dihitung 3 hari 3 malam, Pak ngitungin itu, tahajud nggak dikerjain, baca Quran lupa, gitu kan? Ini poinnya. Jadi yang jadi masalah, kalau Anda bisa mendapatkan yang halal, ngapain cari yang haram? Dapatnya segitu juga. Dan celakanya, begitu Anda mengambil yang haram hak orang lain, hukum dunianya pasti akan dikembalikan. Tinggal tunggu waktu aja. Awal-awalnya enak dapat, kerasa enak karena nafsu. Tapi nanti 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, tiba-tiba datang KPK, datang polisi. Sudah saking sayangnya Allah, TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Saking sayangnya Allah, yang haram semua harus keluar. Ngambilnya memang cuma 5 miliar, tapi ketika diambil dirampas langsung 10 miliar. Karena yang 5 miliar itu digunakan untuk beli ini, beli itu, bercabang dia dirampas keseluruhannya supaya yang haram keluar. Masuk ke pesantren, ada yang disuka miskin, ada yang di macam-macam, diisolasi supaya mendapatkan yang baik-baik aja. Anda kalau sudah diisolasi dari pergaulan yang buruk supaya mendapatkan kebaikan, masih berbuat buruk juga. Misalnya di pesantren disuka miskin, masih jahat juga. Ada yang produksi narkoba lagi, ada yang nipu lagi di situ, ada yang nyogok lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah dimasukkan ke sel isolasi masih kotor juga, Anda perlu dimasukin kemana lagi? Karena isolasi terakhir itu alam kubur, nggak bisa naik lagi ke atas. Pernah ada seorang ulama alim itu dihukum oleh pemerintah yang zalim. Seperti ulama-ulama dulu pernah ya, Imam Ahmad pernah dicambuk, dan Buya Hamka pernah masuk penjara, Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Ini ulama, ini unik nih, dimasukin ke dalam penjara bukan karena kesalahan yang dia perbuat, karena penguasa nggak suka. Begitu masuk ke dalam penjara, dia terima, alhamdulillah, ini bagian dari kehidupan saya, masuk ke sini katanya. Nah, sipir penjara ini paham, dia orang alim, terhormat, sayang, gitu kan? Apa kata sipir penjara? Ini barangkali bisa jadi satu amal soleh ya, untuk petugas serupa. Kata sipir penjara begini, Syekh, antum malam keluar aja deh, ntar pagi kesini lagi gitu. Jadi malam disuruh keluar, pagi-pagi absen ke situ lagi. Dulu sudah ada nih perilaku-perilaku begini ya.
Di malam suruh keluar, yang penting udah tidur aja di rumah, ibadah di rumah dengan nyaman. Nanti pagi-pagi kesini lagi, buat absen aja, absen datang, nanti malam gitu lagi. Apa kemudian kata alim ini? Saya dimasukkan dengan takdir Allah ke sini supaya saya meningkatkan kebaikan di sini. Tugas kamu berbuat baik. Kenapa kamu kemudian mengajak saya kepada yang salah? Tugas kamu kan menjaga saya supaya tidak menyalahi aturan. Saya diajarkan oleh Allah untuk berada di sini. Ini takdir Allah, saya ada di sini. Mungkin dengan saya berada di sini, yang baik-baik akan muncul, yang jelek hilang. Ketika saya sudah datang membawa yang baik, kenapa kamu membawa yang jelek? Nyuruh saya keluar. Tugas kamu menjaga saya supaya tidak keluar. Tapi kemudian, kenapa kamu mengajak saya untuk menyalahi aturan yang telah ada? Masya Allah. Dengan nasihat seperti itu, tiba-tiba dia berubah. Kebiasaan jadi hilang lagi. Perhatikan, bagaimana ketika nafsu dihindari, kebaikan muncul, dampaknya luar biasa. Bukankah ketika Nabi Yusuf dipenjara, kebaikan kemudian tersebar di situ? Ya, penjahat jadi pada tobat, jadi lebih baik lagi, sipirnya jadi bagus semuanya, keluar dari situ soleh semua. Kadang-kadang ada hikmah Allah menjadikan orang baik masuk dalam lingkungan yang kotor supaya memberikan aura-aura kebaikan. Sebaliknya, ada keadaan orang kotor mesti keluar dari lingkungan yang buruk supaya meninggalkan kebiasaan buruk yang ada di situ. Tapi kalau Anda ikuti nafsu, maka bahayanya akan muncul di situ. Awal-awal enak, nyaman, yang haram masuk semua. Akhir-akhir muncul penyakit banyak es. Mulai sakit es pertama. Kedua stres gitu kan. Stres karena yang biasa datang nggak ada, habis. Ketiga mulai sekarat ya. Yang keempat selesai. Kita cukupkan dulu sampai sini ya.